Koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Daniati SSI, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Fasilitator saya adalah Pak Ahmadiani SPD MPD. Pengajar praktik saya adalah Ibu Ane Agustiani SPD. Dalam koneksi antar materi modul 2.1 ini ada beberapa pertanyaan. Di antaranya, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Dalam modul pembelajaran diferensiasi pendidikan guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang muridnya untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pertama, identifikasi dan lakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid terdiri atas 3, yaitu kesiapan belajar atau readiness, minat belajar, dan gaya belajar atau profil belajar. Selanjutnya, lakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kita dapat mendiferensiasikan konten, yaitu materi ajar yang disajikan disesuaikan dengan kebutuhan murid. Yang kedua, kita juga dapat melakukan diferensiasi proses, yaitu bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Pembelajaran dilakukan secara berdiferensiasi bisa secara mandiri atau berkelompok atau dengan pemberian bantuan atau scaffolding. Yang ketiga, lakukan diferensiasi produk, yaitu mendiferensiasikan hasil atau unjuk kerja murid. Mereka diberikan pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, diperlukan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Lingkungan pembelajaran yang mendukung adalah lingkungan yang beriklim positif, saling menghargai, aman baik secara fisik maupun psikis, berkeadilan, ada harapan untuk bertumbuh, kolaborasi antara guru dan murid untuk menuju kesuksesan. Yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan melakukan penilaian. Ada 3 jenis penilaian, yaitu assessment for learning, atau penilaian formatif atau ongoing assessment yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ada assessment of learning, dilaksanakan setelah proses pembelajaran berlangsung. Dan ada assessment as learning sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pertama adalah menyesuaikan materi ajar dengan kesiapan belajar minat dan gaya belajar murid. Kemudian, pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan skenario atau strategi proses murid dalam memaknai atau memahami materi ajar sesuai dengan kebutuhan murid.
Yang ketiga, memberikan murid pilihan dalam mengekspresikan pembelajaran sesuai dengan yang murid inginkan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan memberikan lingkungan belajar yang mendukung, yang positif, saling menghargai, aman, adil, penuh harapan, dan kolaborasi. Dan pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan penilaian yang berkelanjutan, dilakukan selama proses pembelajaran dan setelah proses pembelajaran sebagai dasar untuk perbaikan proses belajar mengajar. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara atau modul 1.1 dijelaskan bahwa pendidikan dan pembelajaran itu menuntun murid sesuai dengan kodrat keadaan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan, sehingga pembelajaran haruslah berpusat pada murid. Solusinya adalah pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan murid. Hal ini menunjukkan pembelajaran yang sesuai kodrat dan berpusat pada murid adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Untuk mewujudkan siswa yang memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila, guru harus memiliki nilai-nilai mandiri, inovatif, berpihak pada anak, reflektif, dan kolaboratif, serta harus berperan sebagai pemimpin pembelajaran, mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pengembangan sekolah, serta memimpin pengembangan sekolah. Seorang guru yang memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak akan memberikan pelayanan terbaik bagi murid, pelayanan sesuai dengan kebutuhan belajar murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Manajemen perubahan berbasis kekuatan atau aset atau yang dikenal dengan inquiry apresiatif atau bagja dilakukan untuk mewujudkan murid impian, cita-cita yang tertuang dalam visi sekolah. Transformasi atau perubahan pendidikan harus dimulai dari ruang-ruang kelas dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, karena dengan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid, mereka akan belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan menjadi budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan murid berusaha dipenuhi guru, sehingga murid akan belajar dengan optimal, menjadi pembelajar sepanjang hayat yang memiliki karakter dan kebiasaan baik, sehingga terbentuk budaya yang positif. Pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran ini adalah, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Ya, pemikiran saya berubah karena setiap murid itu unik, sehingga murid akan belajar dengan optimal. Tujuan pembelajaran akan tercapai jika kita menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan murid. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dengan timbulnya pemahaman baru bahwa setiap murid unik dan berbeda,
memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, dan strategi yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Dengan menanamkan keyakinan bahwa murid harus mendapatkan layanan pendidikan terbaik yang sesuai dengan kodrat atau kebutuhan mereka, harus ada transformasi pendidikan yang mengoptimalkan sistem pembelajaran di kelas-kelas sehingga dapat membawa murid pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, harus adaptif dengan tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.